Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro. Di video sebelumnya, Mbah telah menjelaskan tentang beberapa komponen yang ada di lampu TL merek Cina dengan bantuan skematik diagram, agar cucu Mbah bisa mengetahui kemana komponen ini harusnya mengalir. Nah, sekarang Mbah akan jelaskan satu persatu komponen yang ada di lampu TL. Yang pertama, Mbah akan jelaskan komponen dioda. Kalau kita lihat dari fisiknya, dioda ini memiliki dua terminal, yaitu katoda dan juga anoda. Itu salah satunya ada cincin warna putih. Itu menandakan bahwa cincinnya itu terminal katoda, sementara yang satunya adalah anoda. Ingat hukum air, air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Begitupun arus, arus akan mengalir dari positif ke negatif. Nah, prinsip dari dioda, itu arus akan mengalir dari anoda ke katoda dan akan memblokir dari katoda ke anoda. Maka dioda ini disebut dioda penyearah karena cuma satu arah. Nah, di sini ada 4 buah dioda. Itu biasa dinamakan dioda bridge, yaitu dioda sebagai penyearah. Penyearah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Itu sering ada di berbagai power supply, sering menggunakan 4 buah dioda untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Bahkan di beberapa PSU, dioda ini dikemas seperti IC yang mempunyai 4 kaki. Itu sama saja. Di dalamnya ada 4 buah dioda sebagai penyearah arus. Untuk pengecekan dioda itu sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan ampermeter analog ataupun ampermeter digital. Ingat prinsip dioda, arus akan mengalir dari anoda ke katoda. Maka kita bisa mengecek untuk memberikan arus dengan menggunakan ampermeter analog ataupun ampermeter digital. Di sini Mbak akan contohkan menggunakan ampermeter analog. Untuk pengecekan dioda, skala itu harus di ohmmeter. Entah itu kali 1, kali 10, kali 100, itu sama saja. Yang penting, ketika kita memilih skala ohm, maka probo ini itu akan mengeluarkan arus. Ingat, di video Mbah sebelumnya, Mbah mengecek lampu LED itu menggunakan ampermeter, dan lampu LED-nya itu menyala walaupun tidak terang. Mengindikasi bahwa lampu LED tersebut itu masih bagus. Kenapa bisa menyala? Karena kedua probo ini ketika dipilih di skala ohm, itu mengeluarkan tegangan sekitar 2 volt. Probo merah itu adalah positif, dan probo hitam itu adalah negatif. Jadi untuk pengecekan dioda, probo merah kita tempelkan di anoda, dan probo hitam kita tempelkan di katoda. Ingat, arus akan mengalir dari positif ke negatif. Maka dioda yang normal itu arusnya akan mengalir dari anoda ke katoda. Di sini kita bisa lihat jarumnya bergerak. Itu menandakan dioda ini bagus. Tapi belum tentu, kita balik. Sekarang probo merah di katoda dan probo hitam di anoda. Ingat sistem kerja dioda, arus akan memblokir dari katoda ke anoda. Nah, ini tidak berjalan, menandakan bahwa dioda ini bagus. Itu sangat mudah sekali pengecekannya. Kita lakukan di PCB. Dioda yang pertama, arusnya mengalir, bagus. Dioda yang kedua, bagus. Dioda yang ketiga, bagus. Dioda yang keempat, bagus. Nah, kita balik. Arus tidak boleh mengalir. Bagus. Yang kedua juga bagus.
yang ketiga bagus, yang keempat juga bagus. Nah, ketika kita mengecek dioda, ketika dibalik dua-duanya itu jarumnya bergerak. Itu menandakan bahwa diodanya itu short. Artinya diodanya rusak. Maka kerusakan dari dioda ini itu sering lampu listrik PLN jeklek. Itu sering terjadi karena diodanya yang rusak. Untuk jenis dioda itu banyak sekali jenisnya. Di antaranya itu ada dioda Zener, yaitu berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga penstabil tegangan. Dioda Zener itu keluarga dari dioda. Cuman di badannya itu ada nilai yang menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah tegangan yang keluar dari Zener. Lalu ada lagi dioda LED atau lampu LED. Lampu LED yang sebelumnya Mbah perbaiki itu adalah jenis dioda. Jadi untuk pengecekan dioda tidak perlu lampunya menyala. Yang penting ketika kita mengecek itu jarum harus bergerak, dan ketika kita balik jarum harus tidak boleh bergerak. Lalu juga ada dioda foto ya, yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Lalu ada dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali. Mungkin di video selanjutnya Mbak akan jelaskan satu persatu jenis-jenis dari dioda. Nah, itulah pengecekan dari dioda. Mudah-mudahan dengan adanya video ini cucu Mbah bisa mengecek mana dioda yang rusak dan mana dioda yang bagus. Jadi kita bisa memperbaiki lampu yang mati tanpa membalik ke warung. Mungkin di video selanjutnya Mbah akan jelaskan tentang resistor, jenis-jenis resistor, dan bagaimana cara pengecekan resistor, kemudian cara menghitung gelang dari resistor. Mungkin itu saja video kali ini tentang dioda yang ada di mesin lampu TL. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa dukung terus channel Mbah. Klik tombol subscribe, bunyikan tombol lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih.